Bek Inter Milan, Benjamin Pavard telah kembali berlatih dan kemungkinan akan tersedia saat pertandingan melawan Lazio. Menurut FC Internews, yang memberikan kabar terbaru Pavard dan menjelaskan bahwa Denzel Dumfries dan Stefan de Vrij masih absen dari latihan karena belum pulih dari cedera. Pavard yang telah absen memperkuat Inter lebih dari sebulan, kini sudah pulih dari cedera lutut dan kembalinya sang pemain untuk beraksi di lapangan sepertinya sudah di depan mata. Mantan bek Bayern Munchen berusia 27 tahun itu sedang berjuang keras untuk memulihkan kebugarannya agar tersedia melawan Lazio. Pavard sudah kembali berlatih penuh bersama skuad Inter. Oleh karena itu, panggilan untuk pertandingan tandang melawan Biancocelesti bukanlah hal yang mustahil. Laga pekan ke-16 Serie A melawan Lazio akan digelar pada Senin 18 Desember dini hari di Stadion Olimpico. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi terpilih sebagai finalis pelatih pria terbaik FIFA, bersama dengan Luciano Spalletti dan Pep Guardiola. Seperti diketahui, Spalletti membawa Napoli meraih gelar Serie A ketiga Partenopei pada musim lalu. Itu adalah yang pertama dalam 33 tahun bagi Napoli, yang merupakan salah satu tim paling menghibur untuk disaksikan. Sementara Inzaghi berhasil mengangkat Coppa Italia dan Supercoppa bersama Inter dan mencapai final Liga Champions, meskipun kalah dari Manchester City. Menurut FC Internews, juru taktik asal Spanyol Pep Guardiola tampak lebih difavoritkan dibandingkan Inzaghi dan Spalletti, dikarenakan City meraih treble yang mengesankan pada musim lalu. Pemenang di antara ketiga pesaing akan diumumkan dalam penghargaan sepak bola terbaik FIFA di London pada 15 Januari 2024. Serie A Italia, telah mengirimkan 3 wakil mereka ke babak 16 besar Liga Champions, yakni Inter Milan, Napoli dan Lazio. Namun satu wakil Italia lainnya, AC Milan hanya merebut tiket ke Liga Eropa setelah finish di peringkat ketiga grup F. Inter sejatinya sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar sejak matchday keempat. Hanya saja, pasukan Simone Inzaghi gagal lolos sebagai juara grup setelah ditahan imbang oleh Real Sociedad pada laga terakhir. Napoli mengamankan tiket ke babak 16 besar sebagai runner-up grup C berkat kemenangan 2-0 atas Sporting Braga. Sedangkan Lazio menjadi wakil Italia lainnya yang lolos ke babak 16 besar, namun gagal berebut status juara grup E di laga terakhir kontra Atletico Madrid. Kemudian di sisi lain, AC Milan hanya finish di urutan ketiga di grup F meski mengalahkan Newcastle 2-1 pada laga pamungkas dini hari tadi. Kemenangan itu tidak cukup membuat Rossoneri lolos ke babak 16 besar setelah PSG berhasil menahan imbang Borussia Dortmund dengan skor 1-1. Inter Milan telah melihat bahwa mereka tidak memiliki striker cadangan yang memadai setelah penampilan buruk Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic melawan Real Sociedad. Namun seperti yang ditulis Gazzetta dello Sport, tidak akan ada tambahan pemain yang masuk dari bursa transfer bulan Januari nanti untuk memperkuat lini serang. Inzaghi juga telah menyatakan setelah pertandingan bahwa Sanchez dan Arnautovic akan lebih membantu Inter di masa depan. Hal itu tentu mengacu pada kedua striker cadangan tersebut yang secara eksplisit membuat kita memahami bahwa Inzaghi tidak akan mendapat tambahan striker lagi di bursa transfer Januari. Rekening klub tidak mengizinkan adanya perekrutan, kecuali ada peluang yang benar-benar datang. Taremi yang santer dikaitkan dengan Inter, tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mendatangkannya pada bulan depan. Kecuali Inter menjual salah satu pemainnya atau menghasilkan dana dari kepergian beberapa pemain muda untuk digunakan pada bursa transfer musim dingin. Pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi mengatakan bahwa Inter tak perlu takut dengan kemungkinan bertemu tim-tim papan atas di babak 16 besar UCL. Seperti diketahui, Inter hanya bisa finish sebagai runner-up grup yang berarti bisa bertemu tim raksasa seperti Bayern Munchen, Arsenal, Real Madrid, atau sang juara bertahan Manchester City. Namun bagi Sacchi, Inter tak perlu takut melawan tim-tim top tersebut karena pasukan Simone Inzaghi memiliki segala atribut untuk menantang tim manapun.
Sejujurnya, Inter tidak perlu takut dengan tim-tim seperti Arsenal, Munchen, Madrid dan Manchester City. Ujar saksi seperti dilansir Football Italia. Nerazzurri adalah finalis yang mempunyai kualitas untuk bersaing dengan siapapun, selama mereka melakukan perbaikan dalam hal manajemen bola dan tekanan. Inter memiliki elemen berkelas, dengan fisik yang bagus dan teknik yang luar biasa. Singkatnya, mereka punya segalanya dan juga memiliki pemain-pemain hebat seperti Lautaro, Thuram, Calhanoglu serta Barella yang merupakan pemain juara. Inter asuhan Simone Inzaghi telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, dan hal ini tidak boleh dilupakan. Sekarang tinggal menyelesaikan pekerjaan untuk menjadi protagonis di tingkat Eropa juga. Nerazzurri perlu meningkatkan solusi ofensif, tidak bisa berpikir untuk mengalahkan lawan hanya dengan mengandalkan serangan balik. Saya yakin Inzaghi adalah pelatih yang bagus dan saya yakin dia akan berusaha meningkatkan standarnya. Tutup mantan pelatih Rossoneri tersebut. Kiper Inter Milan, Yann Sommer kini telah menjalani 3,5 pertandingan tanpa kebobolan. Menurut Gazzetta dello Sport, yang mencatat bahwa pemain terakhir yang mencetak gol ke gawang Sommer adalah striker Juventus Dusan Vlahovic. Sejak kedatangannya di Inter, Sommer tidak terlalu sering memungut bola dari gawangnya sendiri. Pemain berusia 34 tahun itu memiliki kebiasaan menjaga clean sheet. Faktanya, sang kiper telah memainkan lebih banyak pertandingan di mana timnya tidak kebobolan 1 gol pun. Terakhir kali Sommer melihat bola masuk ke dalam gawangnya adalah pada babak pertama melawan Juventus bulan lalu. Kemudian, kiper asal Swiss tersebut benar-benar membuktikan kemampuannya dengan beberapa penyelamatan luar biasa dalam kemenangan 3-0 di Serie A atas Napoli. Inter dan Sommer kembali mencatatkan clean sheet di Liga saat melibas Udinese di Giuseppe Meazza. Dan kemarin melawan Real Sociedad, Sommer sekali lagi tak membiarkan gawangnya dibobol lawan mereka. Inter Milan, gagal meraih 3 poin pada laga terakhir grup D Liga Champions dan harus puas hanya finish sebagai runner-up. Menurut pelatih Simone Inzaghi, finish di posisi kedua bukanlah masalah. Sang pelatih tidak ingin melihat ekspresi kecewa dari anak-anak asuhnya karena hasil tersebut. Kami tahu bahwa posisi kedua akan membuat undian menjadi lebih sulit, ungkap Simone Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Tetapi saya tidak ingin melihat ekspresi kekecewaan, dan hanya ingin melihat senyuman saat kami menyelesaikan grup tanpa terkalahkan. Kami harus puas, mengingat kami berada di babak 16 besar untuk tahun ketiga berturut-turut. Musim lalu kami juga finish sebagai runner-up grup dan mampu mencapai final. Kami ingin mempersembahkan kemenangan lagi di hadapan penggemar, namun kami gagal pada malam ini karena kami menghadapi lawan yang berkualitas. Lanjut sang pelatih. Ada pertanyaan mengapa Inzaghi menunggu hingga menit ke-65 untuk memasukkan Lautaro Martinez, dan itu pun untuk menggantikan Marcus Thuram dan menjadikan Marco Arnautovic sebagai tandemnya. Kami sudah berada di bulan Desember, maka kami harus mencapai bulan Juni dengan Lautaro, Barella serta yang lainnya dalam keadaan utuh. Mereka juga mendapat tugas internasional, sehingga tidak pernah diberi kesempatan istirahat dan mereka sudah melampaui batas. Menurut saya, itu adalah prioritas. Saya sangat puas dengan apa yang dilakukan tim dan kami harus melanjutkan ke arah ini. Wajar jika Sanchez dan Arnautovic tidak berada dalam kondisi 100% ketika tidak sering bermain, namun mereka akan meningkat seiring berjalannya waktu. Tutup sang pelatih. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi menegaskan bahwa timnya sangat percaya diri dan siap melawan siapapun di babak 16 besar Liga Champions. Berbicara kepada Sport Mediaset usai pertandingan, sang gelandang mengungkapkan bahwa Nerazzurri tak gentar bertemu tim top Eropa manapun. Real Sociedad adalah tim kuat yang tahu cara bermain sepak bola, ungkap Fratesi. Kami mencoba menahan mereka di babak pertama dan menekan lebih keras di babak kedua. Sekarang kami siap bertarung 100% melawan siapapun yang kami hadapi di babak 16 besar. Kami adalah Inter dan tugas kami adalah meraih kemenangan melawan siapapun, bahkan menghadapi tim papan atas.
Ini akan memberi kami motivasi ekstra, kami bersemangat dan sekarang kami fokus ke Serie A, mengingat kami berada di posisi puncak klasemen. Simone Inzaghi sukses membawa Inter ke final Liga Champions musim lalu dan kami berpotensi kembali meraih prestasi itu lagi pada musim ini. Saya yakin kami bisa. Setiap pertandingan berbeda, tetapi tim ini sudah kuat dan memiliki grup yang bersatu. Kami yakin kami mampu melangkah sampai akhir. Tutup sang gelandang. Bek Inter Milan, Matteo Darmian mengatakan bahwa dirinya berharap bisa bertahan selama mungkin di klub. Mantan pemain Manchester United itu diwawancarai oleh Sky Sport Italia menjelang pertandingan melawan Real Sociedad. Seperti diketahui, Darmian kini memasuki musim keempatnya sebagai pemain Inter. Meski sudah menginjak usia 34 tahun, Darmian belum menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Justru sebaliknya, bek veteran Italia tersebut terbukti menjadi pemain yang sangat krusial bagi Inter. Oleh karena itu, Inter dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya tanpa harus tergesa-gesa, meskipun kesepakatannya saat ini akan berakhir pada Juni mendatang. Di sisi lain, Darmian juga berharap bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama di klub. Saya mendapat kepercayaan dari semua orang di Inter, dan itu adalah hal yang luar biasa. Harapan saya tentu saja bisa bertahan di Inter selama mungkin. Ungkap Darmian. Mengenai laga penentuan pemuncak grup Liga Champions melawan Sociedad, Darmian menegaskan bahwa penting bagi Inter untuk menang demi bisa lolos sebagai juara grup. Itu sangat berarti bagi kami, dan kami tahu betapa pentingnya finish di posisi teratas grup. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit, dengan melawan tim yang kuat dan telah menunjukkan kualitasnya sepanjang babak penyisihan. Kami perlu memainkan pertandingan yang hati-hati untuk meraih kemenangan. Tutup sang pemain. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez hanya terpaut 4 gol dari rekor gol terbanyak Serie A yang dicetak oleh legenda mereka sendiri dalam 1 tahun kalender. Menurut Gazzetta dello Sport, yang menyoroti pentingnya gol yang dicetak Lautaro ke gawang Udinese. Seperti diketahui, gol tersebut membuat Lautaro saat ini mengoleksi 14 gol di Serie A. Hal ini membuat impian Lautaro untuk mengejar total 36 gol yang dicapai Gonzalo Higuain dan Ciro Immobile dalam beberapa musim terakhir tetap hidup. Tetapi bukan itu saja, El Toro juga bersaing untuk mendapatkan rekor sejarah di Inter. Artinya, pemain asal Argentina tersebut telah mencetak total 28 gol sejak 1 Januari, yang berarti sejajar dengan Christian Vieri dan Diego Milito. Kemudian dalam 3 laga tersisa Serie A di tahun ini, El Toro berpeluang mengincar torehan legenda-legenda Inter seperti Giuseppe Meazza dengan 29 gol pada tahun 1930 dan 1933, serta Angelillo dengan 31 gol pada tahun 1958. Dan jika Lautaro bisa mencetak 4 gol hingga akhir tahun, maka sang kapten akan menyamai rekor sepanjang masa yang dicetak Istvan Järš untuk Inter pada tahun 1958 dengan 32 gol.